Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarikalah, la ilaha illahu wa ilaihin nusyur. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. Hadirin sidang jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah yang masih memberikan kepada kita kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan ukhuwah. Mudah-mudahan semua potensi nikmat yang Allah berikan kepada kita, semoga kita mampu merenungi akan ciptaan Allah, kita mampu mengamalkan perintah Allah, menjauhi larangannya, dan mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syurganya Jannatun Na'im. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan utusan Allah, yang merupakan uswah dan qudwah kepada kita. Mudah-mudahan mencintai Rasulullah, mengamalkan sunnahnya, kelak kita menjadi umatnya yang mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Guru-guru kami, hadirin yang dimuliakan Allah, sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Judul nasihat kita pada kesempatan berbahagia ini adalah penyebab manusia tidak mengambil hukum Allah sebagai hukum dalam kehidupan di dunia ini. Jamaah rahimakumullah, paling kurang ada 4 penyebab yang bisa kita lihat pada kesempatan yang berbahagia ini. Penyebab yang pertama adalah sebagaimana di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 39 Allah berfirman, وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Jadi di sini Allah menyebutkan, dan orang-orang kafir dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, mereka adalah orang-orang yang menjadi penghuni neraka dan kekal di dalamnya. Kalau boleh kita sampaikan adalah di antara sekian penyebab ini adalah penyebab yang pertama. Orang-orang kafir jahiliyah dulu tidak mau beriman kepada Allah, tidak mau beriman bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Penyebabnya adalah karena kekafirannya, karena kesombongannya, sehingga mereka mendustakan ayat Allah. Akibatnya mereka tidak menerapkan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman di atas permukaan bumi ini. Sehingga apa yang terjadi? Karena mereka tidak mau mengambil hukum Allah, tidak mau mengambil Islam sebagai agamanya, maka apa yang terjadi? Kehidupan mereka adalah kehidupan yang sengsara. Kehidupan mereka jauh dari kebahagiaan. Kehidupan mereka penuh dengan kesulitan dan kepahitan. Mereka menjadi orang-orang yang terhina. Maka kalau kita buka Al-Quran, bagaimana Allah menghina orang kafir, baik itu di dunia maupun di akhirat. Allah melaknat orang kafir, baik itu dunia maupun itu di akhirat. Bahkan mereka menjadi penghuni kekal di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka di antara hambanya yang akan melihat kejadian huru hari akhirat nantinya. Itu penyebab yang pertama. Maka oleh karena itu kita tidak usah heran kenapa manusia-manusia yang hidup di atas permukaan bumi ini tidak mau mengambil hukum Allah,
tidak menjadikan hukum Allah sebagai pedoman di atas permukaan bumi ini karena kekafiran dan mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Itu kalau orang kafir. Bagaimana dengan orang beriman? Kalau orang beriman, mereka bukan orang kafir, tapi pada mereka itu ada sifat orang kafir. Kenapa? Karena mereka tidak mau mengambil hukum Allah sebagai hukum di atas permukaan bumi ini. Sehingga Allah juga menyebutkan, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Dan seterusnya Allah menyebutkan mereka fasik dan zalim. Hadirin yang berbahagia, ini penyebab yang pertama. Penyebab yang kedua adalah mereka gagal menggunakan potensi yang Allah berikan pada mereka. Di dalam surat Al-A'raf ayat 179 yang kita bacakan tadi, bahwa Allah menyebutkan Allah akan mengisi, Allah akan memasukkan ke dalam neraka jahanam dari golongan jin dan manusia karena mereka gagal menggunakan potensinya. Apa potensi yang Allah berikan pada mereka? Allah berikan pada mereka itu potensi yang namanya hati. Hati untuk merasakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Hati untuk merasakan bagaimana hukum Allah. Hati untuk merasakan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah. Mereka yang diberikan hati seperti ini seharusnya mampu merasakan ayat-ayat Allah yang hadir ke tengah-tengah kehidupannya. Namun mereka yang tidak mau mengambil hukum Allah sebagai pedoman dalam hidup ini, hati yang diberikan tersebut tidak mampu digunakan untuk memahami ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah. Yang kedua adalah potensi a'yun. Mereka melihat kebenaran di atas permukaan bumi ini. Mereka tahu, mereka melihat bahwa pernah diutus Rasulullah, atau mereka orang-orang jahiliyah dulu melihat dengan mata mereka Rasulullah hadir ke tengah-tengah mereka. Bagi mereka yang hidup di akhir zaman, mereka tahu ada Al-Quran. Al-Quran sebagai pedoman 30 juz. Ada hadis-hadis Rasulullah. Mereka lihat itu dengan matanya. Mereka tengok dengan matanya. Tapi ternyata mata tersebut tidak mampu untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Walahum adhanun la yasma'una biha. Setiap hari mereka mendengar kebenaran disampaikan dari Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah. Tapi ternyata potensi telinga yang Allah berikan tak mampu mereka untuk memahami dari mendengar ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di ujung ayat ini Allah menyebutkan mereka itu adalah orang-orang seperti binatang. Ini Allah yang sebutkan. Mereka berjalan di atas permukaan bumi ini, tidak mau mengambil hukum Allah sebagai hukumnya. Allah sebutkan mereka seperti binatang. Bahkan lebih sesat, lebih jelek daripada binatang itu sendiri. Allah yang sebutkan. Itu penyebab yang kedua. Kemudian penyebab yang ketiga adalah mereka tidak mau mengambil hukum Allah sebagai hukum di atas permukaan bumi ini adalah mereka ingkar kepada ayat Allah. Mereka ingkar akan ancaman dan azab Allah. Bahkan mereka mengolok-ngolok ayat-ayat Allah. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Ahqaf ayat 26. Allah menyebutkan bahwa dan kami telah memberikan pada mereka pendengaran, penglihatan dan hati. Tetapi pendengaran, penglihatan dan hati mereka itu tidak berguna sedikit pun bagi mereka, karena mereka selalu mengingkari ayat Allah dan mereka mengingkari ancaman yang dahulu mereka perolok-olokkan. Mengingkari ancaman, mengingkari ayat Allah, mengingkari adanya ancaman dan azab Allah, dan mereka suka memperolok-olok ayat-ayat Allah. Na'udzubillah. Ingkar. Ayat Allah itu benar. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Ayat Allah itu benar, maka jangan ragu. Di awal Al-Baqarah juga Allah sebutkan jangan ragu. Jangan ragu terhadap ayat Allah. Bukan hanya mengingkari mereka,
Kemudian mereka ingkar terhadap ancaman Allah. Allah sudah sampaikan di dalam Al-Quran, ketika mereka mengambil hukum-hukum jahiliyah, ketika mereka mengambil hukum-hukum buatan manusia, maka Allah ancam mereka dengan azab yang pedih di dunia dan azab yang pedih di akhirat. Dan terakhir dan selanjutnya mereka mengolok-olok. Ini sifat Yahudi. Hukum Allah ada, pedoman dari Rasulullah itu ada, tetapi mereka mengolok-ngoloknya. Mereka menjadikan ayat Allah sebagai tertawaan, ayat Allah itu sebagai pelecehan. Maka tengok kondisi akhir zaman hari ini. Lahirnya manusia-manusia bodoh, lahirnya manusia-manusia najis, lahirnya manusia-manusia biadab. Mereka menghina Allah, mereka menghina Rasul, mereka menghina Islam, mereka menghina ayat Al-Quran. Kenapa ini bisa terjadi? Allah sudah sebutkan. Itulah orang-orang yang ingkar kepada ayat Allah. Itulah orang-orang yang ingkar terhadap ancaman dan azab Allah. Itulah orang-orang yang mengolok-ngolok ayat Allah. Sudah terjadi pada zaman dahulu. Siapapun namanya, walaupun namanya Panjing ke Similang, Baraka Pujenan, kalau dia mengolok-ngolok ayat Allah, itu bagian daripada umat-umat yang telah dihancurkan oleh Allah terdahulu. Semoga tidak lagi muncul Panjing ke Similang lagi. Beknale kasibnya. Kenapa? Allah ancam azabnya yang sangat pedih terhadap mereka yang mengolok-ngolok agama Allah. Hati hari ini, di mana hati kita ketika Islam dihina? Di mana hati ketika Allah dihina? Di mana hati ketika Nabi kita dihina? Seluruh sendi-sendi Islam dihina. Di mana hati kita? Buya Hamka pernah berkata, kalau anda tidak tersentuh ketika agama anda dihina, maka ganti saja pakaian anda dengan kain kafan. Artinya apa? Orang mukmin, orang muslim yang hidup di dunia ketika agamanya dihina, tidak tersentuh, tidak terenyuh, tidak sedih. Mereka bagaikan mayat dan bangkai yang berjalan. Terakhir, jamaah rahimakumullah, kenapa mereka tidak menjadikan hukum Allah sebagai hukum di atas permukaan bumi ini? Karena mereka cinta dunia dan lalai akhirat. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat Rum ayat 7, mereka mengetahui yang lahir tampak dari kehidupan dunia, sedangkan terhadap akhirat mereka lalai. Inilah generasi-generasi yang tidak mau mengambil hukum Allah di atas permukaan bumi ini. Mereka terlalu cinta dunia. Mereka bicara dunia, pekerjaan mereka pekerjaan dunia, hidup mereka hanya untuk dunia, gaji mereka hanya untuk dunia, mereka makan dan minum hanya untuk dunia. Mereka lupa ada hari akhirat yang merupakan kampung abadinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan dan hidayah kepada kita. Inilah kondisi fitnah akhir zaman yang muncul. Tidak bisa kita bendung, tidak bisa kita tahan. Mereka orang-orang zalim itu tidak sendiri. Mereka hidupnya tidak sendiri. Mereka saling membantu. Bagaimana Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, orang-orang munafik, orang-orang munafikin, mereka itu saling membantu dalam kekafirannya, mereka saling membantu dalam kesesatannya. Maka wahai orang beriman, wahai orang mukmin di akhir zaman, bangkitlah, majulah, bela agama Allah. Karena tidak ada yang kita idamkan dalam kehidupan ini adalah Allah berikan keimanan dan ketauhidan dalam hati kita. Karena di akhirat kelak, ketika Nabi Allah Muhammad SAW menghadap Allah, Rasulullah berulang kali meminta kepada Rabb untuk diberikan syafaat. Maka Allah pun memberikan sekian banyak syafaat pada Rasulullah. Namun Rasulullah belum puas. Rasulullah balik lagi kepada Allah agar diberikan syafaat. Apa kata Allah? Wahai Muhammad, kau tengok, kau lihat, di antara umatmu yang masih ada benih tauhid di hatinya, maka masukkan dia ke dalam surgaku Jannatun Naim. Mudah-mudahan
kita menjadi hamba-hamba Allah yang terbaik. Walaupun kita di akhir zaman hidupnya mampu mengamalkan agama Allah, mempertahankan agama Allah, mendakwahkan agama Allah, dan membela agama Allah di saat dihina, dicaci maki dan dilecehkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Semoga Allah berikan kekuatan pada kita menjadi penghuni surga di dunia, artinya bahagia di dunia, dan insyaallah menjadi penghuni surga di akhirat nantinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.